Shalom saudaraku, selamat siang semuanya, dan apa kabarnya temanku hari ini? Semoga saudara-saudaraku, teman-temanku saat ini diberi kesehatan oleh Tuhan, diberi kekuatan dan diberi kelimpahan di segala apapun yang kalian lakukan. Dan bila saat ini mungkin tidak semuanya saat ini apa yang teman-teman lakukan berjalan sesuai dengan yang teman-teman inginkan, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkadang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk segala pergumulan kita, segala masalah kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena mungkin sudah terlalu berat penderitaan yang saudara alami, tapi biarlah mungkin kata-kata sudah tidak bisa disampaikan, tapi biarlah kita tetap menyampaikan permasalahan kita, pergumulan kita melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, layak dipuji. Amin Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu segenap hati kita bersembah Tuhan. Dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus, amin. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Besar dan layak dipuji. Kami sembah Kau Tuhan.
Aku yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya nama-Mu yang layak dipuji, hanya nama-Mu yang layak disembah di segala kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar pujian dan penyembahan kami pada siang hari ini. Dan biarlah saat ini Tuhan firman-Mu disampaikan, biarlah menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Karena di dunia ini kami tidak selamanya bisa hidup mulus ataupun hidup selalu sukacita. Tapi kami percaya di dalam duka cita kami, di dalam ketidakbisaan kami, Engkau ada bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila firman-Mu disampaikan hari ini oleh hamba-Mu Tuhan, dan biarlah hamba-Mu berkata-kata dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini orang yang melihat dan mendengar dapat mengerti dengan benar apa yang hamba sampaikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang semuanya, selamat siang saudara-saudaraku hari ini, dan kita bertemu kembali di dalam Misbah Keluarga pada siang hari ini. Mungkin teman-temanku saat ini sudah bekerja dalam setengah hari ini dan mungkin lagi banyak pekerjaan karena di akhir bulan ini biasanya belum ada yang mencapai target ataupun sesuatu yang menumpuk di awal bulan dan belum dikerjakan, dan mungkin minggu-minggu ini adalah minggu yang sibuk buat teman-teman saat ini, ataupun saat ini teman-temanku yang lagi beristirahat, lagi santai mungkin. Mari saat ini kita mau mendengarkan sedikit firman Tuhan yang saya sharingkan pada siang hari ini. Dan teman-temanku, di dalam kehidupan kita terkadang kita mempunyai suatu hal yang sudah tidak bisa kita kerjakan di dalam pekerjaan, mungkin di dalam percintaan. Kalau percintaan biasanya anak muda ya, sebetulnya nggak anak muda juga sih, di dalam kehidupan rumah tangga juga pasti ada, ataupun di dalam hubungan antara orang tua dan anak, di dalam apapun kehidupan kita pasti ada kadang sesuatu yang tidak bisa kita lakukan atau kerjakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kita menyerah atau pasrah. Dan kita mau belajar bahwa kalau kita mungkin dengar dengan kata pasrah, pasti kita sudah menyerah, kita sudah ngelokro, ataupun kita sudah udahlah, biarlah apapun yang terjadilah, mungkin seperti itu ya kalau kita mungkin mendengar kata-kata pasrah. Ataupun di dalam kehidupan teman-teman saat ini, wis lah aku pasrah. Kalau orang-orang Jawa bilang aku pasrah bongkoan, wis meh arep terjadi apapun wis terserah. Yang penting masalahnya selesai, ataupun wis selesai pomen masalah ini wis tak serahkan sama Tuhan, bilang gitu ya. Tetapi kita bisa belajar hari ini bahwa jikalau kita mendengar kata pasrah ataupun kita berkata Tuhan, aku pasrah dengan apa yang hamba lakukan saat ini. Pasrah bukan arti menyerah, tetapi pasrah juga kita harus bertindak, melakukan action, ataupun kita melakukan suatu usaha untuk supaya pekerjaan selesai, ataupun untuk masalah selesai, ataupun untuk pergumulan selesai, ataupun untuk penyakit selesai. Walaupun terkadang itu mustahil bagi manusia, tetapi kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa menjawab doa kita, bisa mendengar perkataan kita dan memberikan jawaban, bisa bilang ya, bisa bilang tidak, ataupun menunggu. Itu yang harus kita ketahui. Jangan apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Kadang harus ingat bahwa Tuhan tuh mempunyai juga Allah yang adil. Dia adil memberikan sesuatu, ataupun Tuhan sudah memiliki rencana yang lebih indah di kehidupan saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa jikalau kita sudah mendengar pasrah itu, kita mau juga bertindak, kita melakukan action yang seperti saya bilang tadi. Di dalam 1 Petrus 5
ayat yang ke-7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Kekhawatiran banyak sekali di kehidupan kita, segala kekhawatiran mungkin anak kita yang sudah mempunyai anak, besok masa depannya gimana, besok mau sekolah di mana, gimana besok dia mencari pasangan hidup, ataupun di dalam pekerjaan kita, kita khawatir bahwa bulan depan aku resign ini, bulan depan aku dipecat ini, mungkin bulan depan gajiku tidak sesuai dengan yang semestinya karena mungkin keadaan yang kurang membaik, ataupun di dalam hubungan rumah tangga, kekhawatiran mungkin istri kita selingkuh, suami kita selingkuh, anak kita mungkin membangkang kepada kita, ataupun ekonomi di dalam keluarga saudara-saudara mungkin saat ini mengalami goncang karena mungkin suatu situasi ataupun suatu kesalahan yang tidak semestinya dilakukan tetapi dilakukan. Apapun itu, segala kekhawatiran pasti ada. Tapi jika kita percaya dan pasrah dan melakukan action untuk menangani masalah tersebut, Tuhan pasti akan bersama saudara-saudara. Tuhan juga dikatakan, firman Tuhan juga mengatakan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan khawatir, jangan gentar, tapi tetaplah berpegang kepada Tuhan. Mungkin saya berbicara enak ya seperti ini ya. Mungkin teman saudara-saudara, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kamu tidak mengetahui seberapa berat masalahku saat ini. Kamu cuma bilang Tuhan akan memelihara kamu. Enak banget kamu bilang, mungkin seperti itu. Tapi bukan saya yang berbicara, tetapi firman Tuhan. Jangan percaya kepada saya, tetapi percayalah kepada firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan mempunyai segalanya. Tuhan yang mempunyai semua galaksi, semua ada luar angkasa, itu adalah kepunyaan Tuhan, dan yang menciptakan Tuhan. Kita juga adalah ciptaan Tuhan. Rasa khawatir pasti ada, rasa bimbang, rasa ragu itu pasti ada. Tetapi sebagai manusia, sebagai orang yang bertuhan, apalagi saat ini teman-teman sebagai orang Kristen, sebagai orang yang tahu Tuhan Yesus itu seperti apa, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan bisa menyelesaikan semua bersama kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa menyelesaikan semuanya. Beberapa hari kemarin saya bertemu dengan mungkin bisa dikatakan mentor saya dalam berbisnis ya. Kebetulan saya dan istri bukan hanya berkhotbah saat ini men-sharingkan firman Tuhan, tapi kami juga berbisnis di dalam keluarga kami. Dan saya sharing dan kebetulan mentor saya ini adalah Muslim. Dia bilang gini, dulu saya pernah mengalami hal yang berat dalam bisnisnya ya, dalam yang bisnis kita jalankan. Kebetulan kita menjalani bisnis yang sama. Saya pernah menjalani bisnis yang waktu itu dia dalam mungkin udah capek, udah susah atau capek lah intinya udah. Dia bilang, aku pasrah sama Allah. Nah, di dalam seketika itu juga, di dalam kepasrahan dia, mungkin mentor saya ini di dalam kepasrahan dia malah memperbanyak ibadahnya. Actionnya dia cuma melakukan sebagaimana dia harus lakukan, tetapi yang dia perbanyak adalah ibadahnya kepada Allah. Dia bilang seperti itu. Jadi apapun yang saya lakukan, ya udah saya serahkan kepada Allah. Apa yang aku lakukan sebagai pekerjaanku, sebagaimana mestinya aku lakukan. Tetapi semuanya aku pasahkan segalanya kepada Allah. Dan seketika seberapa lama kemudian mujizat-mujizat terjadi di kehidupan mentor saya ini, dan dia menjadi salah satu yang terbaik, ataupun yang menjadi pendapatannya yang bikin mata melek gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, dalam
mungkin dia melakukan hal yang biasa, tetapi saat dia menyerahkan kepada Allah, jadi apapun yang dia lakukan itu pasti ditolong, pasti ada aja pembeli, pasti ada customer baru. Nah, saya bisa belajar bahwa segala sesuatu jika kita berserah kepada Tuhan, kita pasrah kepada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, pasti Tuhan menolong kok. Dia tidak pernah tinggal diam dan dia tidak pernah akan tutup mata. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Nah, firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi sebetulnya garis besarnya tidak jauh dari teman kita. Jadi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ia akan bertindak. Tinggal kita memperbanyak ibadah kita memperbaik apapun yang kita lakukan, kita memantaskan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang teman-teman kerjakan saat ini. Dan saya juga ada kesaksian juga dari teman saya, yaitu teman saya Kristiani kalau ini. Dia bilang gini, aku resign dari kerjaanku, dan pada waktu itu memang aku bergumul dalam arti mencari relasi sana sini, mencari customer sana sini. Kemudian dia bilang, udah, Tuhan bilang kamu cukup, kamu istirahat, kamu berdiam diri di hadapanku. Dia bilang seperti itu kepada saya. Betul, terus kemudian dia berdiam diri, dia hanya beribadah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan tanpa melakukan hal yang benar-benar dia seolah-olah bekerja keras. Dia menceritakan benar apa yang Tuhan lakukan. Tuhan suruh berdiam, tapi dia akan memberikan berkatnya, dia akan memberi kelimpahan. Dan benar, relasi akhirnya datang. Yang sebelumnya relasi sangat susah didapatkannya. Mungkin customer juga sangat susah untuk dia mendapatkan. Tetapi dengan berdiam diri, akhirnya Tuhan mendatangkan semuanya itu, customer, relasi. Dan saya semakin yakin, jikalau kita dekat kepada Tuhan, dalam arti kita tidak mempunyai motivasi. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita mau berkat, kita mau kelimpahan, kita mau kaya, kita mau hidup senang terus. Tuhan itu bukan tuyul ya yang bisa memberikan uang. Tuhan itu bukan dukun yang bisa memberikan uang. Tapi kalau dukun, tuyul kan itu pasti meminta tumbal atau apapun itulah. Tapi jika kita mendekat kepada Tuhan dengan motivasi yang tulus, Tuhan tahu kok apapun pergumulan teman-teman, apapun permasalahan saudara-saudara, penyakit saudara, kesusahan. Jika teman-teman menyerahkan diri, pasrah kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan terhadap saudara-saudara saat ini. Dan sharing firman yang singkat ini, yang simpel ini, semoga memberi kekuatan kepada teman-teman. Terkadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri yang sebetulnya kita tidak seberapa. Otak kita, kepintaran kita mungkin tidak seberapa, mungkin fisik kita tidak seberapa. Tetapi jika kita berjalan bersama Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan segala apapun yang kita lakukan, biarlah kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan. Asal kita punya motivasi yang tulus kepada Tuhan, kita benar-benar mau beribadah kepada Tuhan, kita mau mendekat kepada Tuhan, dan melakukan segala firman Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kita menyerahkan hati ini, biarlah Tuhan yang tahu motivasi apa yang ada di dalam hati kita saat kita mendekat kepada Tuhan.
Kita pasrah, kita berserah bukan berarti kita menyerah. Tetapi kita mau bertindak sesuai dengan porsi kita. Biarlah porsi Tuhan yang melakukannya selebihnya. Dan kita percaya bahwa jika kita menyerahkan segala sesuatunya, dan kita percaya kepadanya, Tuhan akan bertindak. Percayalah itu. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, biarlah saat ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, jikalau kami percaya kepadamu, jikalau kami berjalan bersamamu, Engkau akan bertindak dalam apapun yang kami lakukan. Dan terima kasih Bapa, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh ajaib, Engkau yang memiliki segalanya, Engkau yang mempunyai segalanya. Dan kami bersyukur bahwasanya biarlah firman hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, bukan rencana kami. Kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan menebus kami. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.